Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Photogenic Podcast OTP Generasi Inspiratif dan Energik. Kita kedatangan nih hari ini pembicara atau narasumber yang sangat luar biasa secara prestasi dan segalanya. Nanti kita akan belajar bareng, sharing bareng juga bagaimana sih kisah inspirasi beliau, gitu ya. Ada siapa sih pembicaranya? Ini sebenarnya di belakang saya juga ini ada fotonya, ada Kak Nur. Ya, nanti kita untuk lebih kenal lagi, kita kasih tahu nih Kak Nur ini apa sih dulunya di SMK Negeri 15, pengalamannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, Kak Nur apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ceritain sedikit dong tentang Kak Nur itu. Siapa sih Kak Nur? Dulunya di SMK Negeri 15, ngapain aja dan lain sebagainya. Success story ataupun CV singkatnya lah. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Radit atas kesempatannya. Langsung aja. Saya di SMK 15 itu salah satu siswi di jurusan, kalau dulu administrasi perkantoran, mungkin sekarang udah berubah ya namanya ya. Kayaknya berubah pas saya lulus deh. Saya waktu itu kalau nggak salah AP3, kelas AP3. Terus salah satu siswi biasa sebenarnya, cuma memang alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan untuk berproses lebih mungkin dari teman-teman yang lain, akhirnya bisa diajak sebenarnya awalnya untuk ikut lomba LKS gitu, dan akhirnya alhamdulillah satu demi satu proses dilewatin dari mulai level yang Jakarta Selatan 2, terus DKI sampai yang nasional, dan alhamdulillah puncaknya itu di LKS nasional di Lombok tahun 2018 itu alhamdulillah saya menjadi juara 1 untuk bidang bilingual secretary gitu. Itu aja sih Pak, kalau saya di SMK 15. Oke, gitu ya. Jadinya kalau kita lihat, sebenarnya kan sebelum meng-achieve sesuatu pasti kan ada berkeringat atau training dulu tuh. Suka dukanya selama persiapan lomba LKS itu apa ya Kak Nur ya? Coba diceritain dong biar adik-adiknya juga termotivasi untuk belajar. Oke, suka dukanya pasti ada. Cuma kalau aku sendiri mikirnya, setiap kita mau meng-achieve sesuatu pasti ada yang harus dikorbankan gitu ya. Jadi memang waktu itu jujur aku mengorbankan society aku gitu. Ketika aku fokus untuk lomba itu benar-benar karena kan jadi untuk latihan itu FYI aja ya teman-teman. Aku tuh mungkin gini, kadang-kadang Pak Radit ya, kita kan nge-share ke orang kan udah bagusnya aja gitu ya. Oh iya juara 1 LKS nasional gitu. Tapi kan orang nggak pernah lihat di belakang tuh seperti apa gitu ya. Itu kalau boleh jujur dan aku mau open ke teman-teman, mungkin aku tuh dulu latihan bener-bener nggak ada stop gitu. Jadi Sabtu Minggu hajar, tanggal merah hajar. Kebetulan waktu itu aku tutornya kan nggak cuma dari satu instansi gitu, dari ada beberapa instansi yang memang mungkin waktunya kan beda-beda gitu ya. Mungkin dan itu pun berpengaruh ke society aku gitu. Jadi aku mungkin kurang waktu untuk main sama teman-teman. Mungkin ya kalau teman-teman bilang masa SMA atau masa SMK tuh masa-masa yang paling indah sama teman-teman gitu ya. Jujur aku nggak merasakan itu, tapi sama sekali tidak menyesal, karena bagiku yaitu ketika aku mau mengachieve sesuatu maka ada yang harus aku korbankan gitu. Mungkin itu salah satu dukanya ya. Salah satu dukanya aku nggak bisa ngerasain itu, tapi ya sudah, karena ada bayaran untuk apa yang sudah aku korbankan gitu. Nah, sukanya ya lebih banyak, pasti kan
ya siapa sih yang nggak seneng gitu kan bisa juara, bisa dikenal sama at least 15 kayaknya pada waktu itu kali ya, mungkin sekarang juga nggak tahu gitu. Pada saat itu mungkin langsung pada tadinya Nur Safitri itu siapa sih, tiba-tiba kan langsung dikasih panggung untuk presentasi di upacara gitu kan, pasti kan setidaknya 100-200 orang di SMK 15 kenal lah Kak Nur Safitri itu yang mana kayak gitu. Itu sih, cuma balik lagi suka dukanya pasti ada, cuma yaitu apa ya, menurut aku bayaran sih ketika kita mau sukses intinya gitu, berarti kita harus membayar sesuatu untuk kesuksesan itu karena nggak ada yang gratis. Itu sih Pak suka dukanya, cuma banyakan sukanya kayaknya. Sebenarnya sacrifice atau pengorbanan yang harus dibayar untuk mengachieve sesuatu ya, entah itu pertemanan atau society yang hilang dan lain sebagainya. Tapi beberapa teman dekat saya rasa nggak hilang juga, macam Maria dan lain sebagainya itu kan masih sampai sekarang juga masih. Saya lihat masih ada konten. Maksudnya society hilang itu maksudnya kan waktu-waktu yang ya mungkin waktu bermain ya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi untuk waktu-waktu yang berkualitas, kalau untuk main-main, sharing saya rasa masih ada. Karena saya lihat sampai hari ini pun di sosial media masih keep kontak, masih berbicara dan lain sebagainya. Ini sih yang menarik. Terusnya setelah sekolah nih, pasca sekolah kan meng-achieve lagi nih, masuk ke jurusan yang paling ketat katanya se-Indonesia tuh, jurusan manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Yang katanya jurusannya di antara jurusan-jurusan lain di Fakultas Ekonomi, ini merupakan jurusan ya bilingualnya sangat banyak gitu ya, persentase dibandingkan jurusan lain. Tuntutan-tuntutan literasi, baca dan lain sebagainya juga banyak. Penugasannya juga banyak. Tapi di sisi lain saya lihat juga Nur masih sempat untuk berorganisasi. Ini bagaimana nih bisa mengachieve manajemen, terusnya di manajemen yang katanya ketat, fokusnya nggak cuma belajar ternyata, tapi juga ikut community development gitu ya. Ada tujuannya bukan cuma dapat power doang, tapi empowerment society gitu kan. Itu silakan kan Nur. Oke, jadi sebenarnya sedikit cerita ya, ketika jadi kan aku masuk manajemen FEUNJ itu lewat jalur SNMPTN. Nah memang kebetulan pada saat itu tahun 2018 itu manajemen FEUNJ itu salah satu prodi terketat di se-Indonesia untuk jalur yang aku yang aku tempuh gitu, SNMPTN itu. Nah, kalau untuk terkait bagi waktu tadi ya Pak, sebenarnya betul sih yang Pak Radit tadi bilang kalau misalkan mungkin tugasnya banyak ya. Iya sih, sebenarnya bukan manajemen FEUNJ doang, kayaknya teman-teman mahasiswa jurusan lain pun tugasnya banyak kayak gitu. Cuma sedikit cerita gimana aku bisa masuk. Kalau jalur SNMPTN itu kan memang dari rapot ya teman-teman ya, dan itu menurutku salah satu privilege gitu. Dan aku jujur salah satu orang yang tidak sadar kalau aku sudah mempersiapkan itu gitu. Jadi kan ya kita memang ngelihat kumulatif nilai dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah akhirnya nanti bisa di nilainya itu bisa cocok masuk atau enggak lewat jalur SNMPTN itu. Nah aku ketika masuk manajemen FEUNJ jalur SNMPTN, dan ketika aku masuk pun aku kayak alhamdulillah banget gitu. Tapi ternyata kan itu sebenarnya sudah aku persiapkan dari semester 1, dan jujur aku nggak ada plan dari semester 1 tuh kayak nilai semester 1 harus segini, semester 2 harus segini, semester 3, 4, 5 untuk nanti SNMPTN gitu. Tapi secara tidak sadar itu sudah terplan sebenarnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanti mau melanjutkan studi lanjut gitu ya untuk kuliah, alangkah baiknya dipersiapkan kalau memang mau jalur SNMPTN gitu, karena kayaknya semakin kesini pun nilainya semakin passing grade-nya tuh semakin tinggi gitu, bisa diplankan dengan baik dari awal semester 1
nilainya harus berapa, semester 2 berapa, 3, 4, 5 kayak gitu. Dan dilihat, maksudnya teman-teman sebisa mungkin lihat juga nih tujuan teman-teman nanti mau jurusannya apa, terus universitasnya di mana, yang kayak gitu-gitu tuh seharusnya dipersiapkan dengan baik gitu. Jadi proses yang biar apa ya, menurutku gini, SNMPTN itu mungkin banyak yang bilang gini, ih enak banget ya, nggak harus tes kayak gitu. Cuma menurut aku perjuangan SNMPTN value-nya itu lebih gimana ya, di diri aku sendiri ya, karena perjuangan kita tuh nggak cuma tes yang sehari 2 hari, tapi selama 5 semester itu kan kita memang harus bisa mempertahankan nilai kita gitu kan. Jadi memang mencapai sesuatu gampang, tapi yang sulit mempertahankan kan. Nah, jadi di situ teman-teman mungkin apa ya, rintangannya gitu. Teman-teman tuh harus konsisten gitu. Kalaupun memang nanti mau melanjutkan studi lewat jalur SNMPTN, cuma nggak menutup kemungkinan banyak jalur-jalur lain yang bisa teman-teman tempuh gitu. Ya sesuai minat dan bakat dari teman-teman. Yang penting sudah jelas tujuannya apa, mau kemana. Nah nanti kalau goals-nya udah tahu, insya Allah teman-teman ketika merancang plan-nya pun akan lebih mudah. Kayak gitu sih Pak. Jadi ujiannya sebenarnya udah 3 tahun, bukan pada saat tes itu aja ya. Karena harus mempertahankan nilai dan mempersiapkan segalanya. Dari kelas 10 seharusnya sudah mulai serius belajarnya. Terusnya sekarang nih, bedanya belajar jadi siswa dan pas jadi mahasiswa apa ya kan udah? Karena kan kalau anak-anak sekarang mungkin rada underestimate terhadap dirinya, nggak termotivasi untuk belajar, takut juga untuk bermimpi masuk PTN kayaknya. Nggak mungkin dia anak SMK, ataupun takut kekurangan dana, finansialnya kurang, dan lain sebagainya. Ini bisa dikasih gambaran nggak kan? Oke, sebenarnya terkait SMK masuk PTN, teman-teman bisa lihat deh dari mungkin dari tahunan aku ya 2018 itu cuma 5 orang yang masuk PTN, dan itu cuma di UNJ semua. Kalau aku nggak salah ingat ya, ada di UNY 1 kalau nggak salah. Nah, tapi kita lihat dari 2018 terus ke 2019 sampai 2020, kayaknya aku dengar kabar tuh semakin banyak dan semakin meluas gitu PTN-nya ya Pak Radit ya, dari SMK 15 yang keterima di PTN-PTN lebih banyak kan ya? Alhamdulillah ada beberapa, nggak cuma di UNJ sih jadinya. Nah itu sebenarnya, iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk berkecil hati, teman-teman sudah nggak perlu kayaknya, karena bisa dilihat dari kakak-kakaknya juga kan sudah apa ya, maksudnya peluang untuk masuk PTN itu banyak. Terus terkait finansial itu sama sekali nggak perlu takut, karena banyak banget. Kalaupun teman-teman lihat ada beasiswa yang mungkin teman-teman bisa ambil sebelum teman-teman masuk kuliah. Misalkan nih teman-teman mau masuk kuliah, nanti biasanya dari bank, itu banyak tuh dari bank, mereka memang nyediain Baik, Kak Nur, sekarang bagi tips dan triknya setelah berhasil diterima di Universitas Negeri Jakarta jurusan manajemen. Ini kalau untuk adik-adik yang merasa takut masuk PTN ataupun takut finansialnya nggak bisa, itu gimana sih biar mereka berani dan termotivasi untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi? Oke, terkait kekhawatiran teman-teman, mungkin terkhusus dari teman-teman SMK ya, karena kan image-nya anak-anak kuliahan tuh dari SMA gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih, karena kalau teman-teman bisa lihat dari track record SMK 15, dari tahun aku 2018 terus naik ke 2019 dan 2020, kayaknya aku dapat kabar itu jumlah siswa SMK 15 yang diterima tuh semakin banyak gitu. Jadi teman-teman sudah bisa ukur gitu, ternyata memang peluang untuk SMK ada dan bisa gitu, asal dari teman-teman mau usaha gitu. Nah,
tadi nyinggung sedikit tentang jalur-jalur yang teman-teman bisa tempuh untuk masuk ke PTN. Kan ada SNMPTN yang mungkin itu butuh dari plan yang bagus dari teman-teman semester 1, atau mungkin dari SBMPTN. Terus ada juga mandiri, prestasi. Kayaknya prestasi SMK 15 juga semakin tahun semakin banyak kalau saya lihat dari IG-nya ya. Semakin melebar gitu. Kalau dulu kan kayaknya LHS doang, sekarang mah dari video kreatif, konten marketing dan lain-lain kayaknya semakin berkembang dan keren lah SMK 15 gitu. Nah, kalaupun teman-teman kekhawatiran kedua terkait finansial gitu. Kalau teman-teman memang tekadnya kuat untuk melanjutkan studi, sebenarnya teman-teman bisa cari informasi. Biasanya tuh banyak bank gitu untuk mereka tuh nge-provide beasiswa fully funded gitu untuk S1 ya. Cuma memang jaminannya teman-teman nanti mengabdi setelah lulus tuh ya kerjalah di bank itu entah sampai kapan ya gitu. Itu banyak dari BCA. Waktu itu ketika aku mau daftar PTN, itu banyak banget tawaran dari BCA dan bank-bank lain gitu. Atau mungkin dari universitas, tapi biasanya itu swasta ya. Kalau universitas swasta tuh mereka juga biasanya ngasih potongan biaya atau mungkin beasiswa full juga kayaknya ada, asal mau nyari aja. Nah, cuma kalaupun memang teman-teman mau milih gitu ya, mau milih universitas atau jurusan yang teman-teman mau ambil, itu juga banyak banget sebenarnya beasiswa yang teman-teman bisa dapetin ketika kuliah. Cuma yang aku rasain adalah tawaran-tawaran itu datang ketika kita memang udah jadi mahasiswa gitu. Jadi kan nanti semester 2 biasanya dimulai banyak beasiswa semester 2, semester 3. Tapi kan berarti teman-teman memang harus punya tabungan dulu nih untuk modal di awal, untuk at least bayaran semester 1 dan biaya kuliah semester 1 kayak gitu. Nah, itu sih kalaupun teman-teman mau bisa dapat PTN yang teman-teman mau. Nah, tapi benar-benar nggak perlu khawatir gitu, karena banyak banget yang aku rasain sekarang pun beasiswa tuh bener-bener ngebludak. Apalagi aku nggak tahu sih ya, mungkin ini dampak pandemik atau apa, entah ada beberapa mungkin kayak mereka kayak kemarin tuh Pak Radit sempet ngasih aku link beasiswa PPI kalau nggak salah, itu ngasih beasiswa juga untuk mahasiswa. Terus yang dari Youth Generation juga kemarin aku lihat ada posternya. Jadi dan ada beasiswa tuh banyak jenisnya sebenarnya. Ada yang memang untuk kayak nge-cover semua kebutuhan teman-teman dari mulai UKT sampai kebutuhan kuliah itu ada. Atau mungkin yang cuma sekedar uang jajan gitu ya per bulan berapa ratus ribu itu ada. Itu banyak banget, benar-benar nggak perlu khawatir, tinggal mau nyari dan mau ngurus aja sih sebenarnya. Cuma memang ya namanya kita mau dapat duit ya nggak ada yang gampang gitu, banyak yang harus diurus dan data-data mungkin lebih ke administratif yang harus dipenuhi gitu sih. Cuma kalau menurutku hal-hal itu tuh nggak perlu jadi kekhawatiran lagi, tinggal dari teman-temannya aja mau atau enggak gitu sih. Nah, ini nih jadi menarik ya, kalau kita mau asalkan ada niat sebenarnya pasti ada jalan gitu kan. Terusnya juga beasiswa juga kan bukan hanya administratif di awal, tapi juga ketika memang nunggu turunnya kadang-kadang bikin gerdek gitu kan, kayak uang kaget. Jadi kadang-kadang dirapel, kadang-kadang ya seharusnya dapat bulan ini tapi akhirnya di akhir bulan gitu kan. Nah, menarik sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita paham, benar. Beberapa diaspora yang kuliah di luar negeri itu sampai S2 atau S3 itu banyak yang dibiayai oleh negara. Itu sebenarnya menariknya kalau kita mau fokus mengasah kemampuan akademik kita. Itu kan terakhir mungkin pengalaman di 15 untuk guru-gurunya, karena ini juga mau masuk hari guru gitu ya di tanggal 25 November. Ada pesan-pesan untuk guru-guru, apalagi senior kita di jurusan administrasi perkantoran. Ini Bu Ratna pensiun di tahun ini gitu. Karena kan banyak yang beliau latih lah, saya tahu track record kesuksesan anak-anak murid itu pasti dilatih di trade-nya, di gojoknya sama beliau. Ya, mungkin ada pesan dari Kak Nur. Iya. Oke. Sebelum
ke pesan untuk ibu bapak guru gitu ya. Mungkin Nur mau kasih pesan juga ke teman-teman atau adik-adik gitu. Jangan berkecil hati ketika kalian mungkin masuk 15 bukan menjadi pilihan pertama gitu ya mungkin ya. Cuma kalau menurutku kita tuh ketemu sekolah atau ketemu tempat sekolah, kampus dan lainnya tuh sama kayak kita ketemu jodoh gitu teman-teman. Jadi jangan lihat dari brandnya, oh ini bagus unggulan atau enggak, tapi teman-teman kayak aku gitu, aku merasa 15 itu jodoh aku. Kenapa? Karena di 15 aku bisa berkembang, di 15 aku bisa bisa mengeluarkan, bisa menemukan sesuatu yang belum aku temukan sebelumnya. Salah satunya karena Bapak Ibu guru yang ada di SMK 15 gitu. Artinya gini teman-teman, ketika kita punya goals kayak misalnya lomba itu kan nggak bisa cuma dari satu pihak, artinya nggak bisa cuma dari mungkin siswanya aja yang pengen menang. Pasti kan dari pihak sekolah pun harus ada support untuk mendukung itu gitu. Dan menurutku di 15 itu sangat amat luar biasa dukungannya untuk teman-teman yang mau mengembangkan bakat asal memang dari diri kitanya mau gitu. Dan untuk Bapak Ibu guru, terima kasih. Saya juga nggak tahu ya, mungkin kalau ada kata lain selain terima kasih yang derajatnya lebih tinggi gitu mau saya ucapkan. Cuma untuk saat ini yang bisa saya ucapkan cuma terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu, untuk Bu Ratna, untuk Pak Radit, untuk mungkin Bapak Ibu yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi memang amat sangat saya hormati. Dan Bu Ati, terus ya banyak lah pokoknya, karena berkat mereka, maksudnya gini, kesuksesan anak murid itu ya karena memang andil dari mereka juga gitu. Kalau misalkan cuma kitanya yang punya ambisi besar tapi nggak dapat support dari mereka, aku rasa juga nol besar gitu. Jadi memang jasa-jasanya banyak, sangat banyak untuk diri aku pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga yang merasakan gitu. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan tetap bisa memberi manfaat dan tetap bisa menjadi mungkin bisa dibilang role model untuk nanti murid-muridnya yang lain gitu. Dan untuk Bapak Ibu guru yang mungkin akan pensiun, semoga tetap bisa berkarya walaupun sudah tidak lagi ada di dalam jabatan gitu ya. Mungkin itu sih Pak Radit. Pokoknya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru, sehat selalu dan sukses selalu. Itu aja dari aku. Baik, terima kasih ya Kak Nur ya untuk waktunya. Semoga dapat menginspirasi adik-adiknya untuk lebih semangat belajar dan mereka dapat mengachieve apa yang lebih dari yang kita dapatkan saat ini. Karena itu termasuk ciri-ciri orang yang beruntung apabila hari besoknya itu lebih baik daripada hari ini. Saja terima kasih untuk kedatangannya. Iya, betul. Kita akan jumpa lagi di momen yang menyenangkan lainnya dan di momen prestasi lainnya mungkin ya. Itu, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.